Nah, ini yang jelas sebuah ancaman nyata. Setelah Megawati ikut komentar soal ijazah, maka para pecinta Jokowi akan melaporkan Megawati ke pihak kepolisian. Ini baru seru, sepertinya siapapun yang berseberangan dengan Jokowi akan dilaporkan ke polisi, termasuk Megawati. Kalau ada ucapan menghina, fitnah, hoax, atau menyerang pribadi dengan kalimat-kalimat tidak pantas, wajar kalau mereka marah dan berniat melaporkan. Tapi kalau meminta perlihatkan ijazah, kemudian ngamuk-ngamuk dan mau melaporkan, siapa sih yang sebenarnya suka bikin gaduh? Rupanya hal yang seperti ini tidak berkenan para pendukung Jokowi ya. Tiba-tiba mau mengadukan Megawati ke polisi. Saya nggak paham ya. Hal-hal seperti ini kok tiba-tiba semua orang yang mempertanyakan ijazah Jokowi itu jawabannya dipolisikan, ya kan? Ini yang menurut saya agak aneh ya. Belum lama ini Megawati menyebut kasus ijazah itu simple dan bisa selesai dengan cara menunjukkan ijazah asli ke publik. Tapi meskipun Megawati tidak menyebut nama secara langsung, semua orang tahu siapa yang sedang menghadapi polemik ijazah. Dan lucunya, para pendukung Jokowi kepanasan dan seperti tidak terima. Mereka marah, mereka bilang Megawati bikin gaduh. Dan yang paling mengherankan, para pembela Jokowi, terutama barisan Jokowi lovers, berencana akan melaporkan Megawati ke Mabes Polri. Karena ucapan Megawati dianggap meragukan keaslian ijazah Jokowi. Logika mereka adalah pernyataan Megawati berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat dan memiliki implikasi hukum. Mereka berencana melaporkan Megawati atas dugaan pencemaran nama baik. Nggak ada kesalahan apapun menurut saya ya. Yang disampaikan Megawati itu adalah a common things, hal yang normatif saja yang saya kira juga akan disampaikan oleh siapapun yang memperhatikan kasus ini. Dan Obama sudah melakukan itu. Atau Obama dituduh bahwa dia tidak lahir di Amerika, ya dia tunjukkan, ya sambil kita terus kalau sudah ini kan baru saya berhenti ngomong. Jadi, nah supaya Pak ini bener pinter atau ngerepek iki, orang banyak tuh sekarang gonjang ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya? Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja, ini ijazah saya. Gitu loh. Waktu yang lalu ketika Megawati menyampaikan pernyataan yang kurang lebih sama soal pernyataan seperti pernyataan publik lainnya. Yaitu ya tunjukkan saja kalau memang ada ijazahnya. Kok ribet? Kira-kira begitu ya. Jadi kenapa harus ribet kalau memang ada ijazahnya? Ya tunjukkan. Kenapa kemudian seperti menjadi hal yang sangat private, padahal biasa saja. Kan kita ingin orientasinya adalah menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah itu adalah dengan menunjukkan ijazah asli, sokol aslinya. Ini berita yang luar biasa aneh. Kalau Megawati mau dilaporkan karena komentar tentang ijazah, maka ratusan ribu atau mungkin jutaan orang yang punya pemikiran yang sama seperti Megawati pasti juga kena. Ini benar-benar aneh tapi lucu. Megawati tidak menyebut nama secara langsung, jadi gimana mau diproses? Tidak ada yang aneh dari saran Megawati untuk menunjukkan ijazah asli supaya keributan ini cepat selesai. Ada banyak orang yang juga punya pendapat yang sama. Mereka juga punya permintaan yang sama. Tunjukin ijazahnya. Gitu aja kok repot. Tidak ada unsur hinaan, tidak ada kata-kata kasar atau ucapan-ucapan yang menghina. Masa gitu aja mau dilaporin? Ini adalah contoh pembungkaman kritik dengan gaya otoriter. Tidak senang, langsung pakai jurus marah dan melaporkan yang bersangkutan. Mereka terkesan tidak bisa melawan balik dengan argumentasi yang seimbang. Namun langkah ini menunjukkan adanya pergeseran dinamika dalam lingkaran pendukung Jokowi sendiri. Langkah ini sekaligus menjadi tantangan bagi pihak kepolisian untuk bersikap profesional dan adil dalam menangani laporan dari pihak manapun, termasuk yang melibatkan tokoh besar seperti Megawati.
Kedepan publik akan terus mencermati perkembangan kasus ini sebagai bagian dari proses demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Bener gak sih katanya mulai tahun 2022 Pak Jokowi itu mulai berubah gitu, katanya bener gak sih? Menurut penilaian saya ya, karena bulan April tuh ya, bulan April mulainya perubahan itu terjadi. Jadi saya jadi menteri sampai bulan April tuh wah hebat nih Pak Jokowi. Satu periode sebelumnya hebat, sampai bulan April hebat, luar biasa loh. Apa namanya, semua terencana masalah hukum selalu didiskusikan dengan saya, dengan Pak Pato, dengan jaksa gitu. Memanggil dan khusus diskusi tentang masalah hukum. Tapi di bulan April itu kan ada apel kepala desa. Oh iya. 2022 itu. Iya. Bulan Maret tanggal 29 Maret apel. Nah tiba-tiba dari atas panggung tuh seorang dari Aceh tuh kepala desa. Pak Jokowi 3 periode harus diperpanjang, itu spontan. Oh. Spontan. Oke. Ribut kan orang. Pak Jokowi pulang ribut, lalu kepala abdesinya itu Sutarjadi atau siapa namanya bilang kami akan mengusulkan presiden 3 periode. Nah mulai situ muncul, sudah muncul itu gerakan para menteri dan ketua partai ini banyak berbicara itu semua. Nah saya melihat ini udah mulai tidak benar. Presiden pasti tahu, menurut saya atau kalau tidak tahu diingatkan lah, gitu kan. Betul. Nah itu sebabnya saya melihat mulai itu 3 periode, sesudah berhasil dipotong tambah saja 2 tahun, berhasil dipotong masuk ke soal wapres dan seterusnya. Nah saya merasakan ya sejak saat itu, ini perasaan subjektif saya, ya perasaan subjektif, dan itu ada anunya semua. Ada clippingnya lah, jejak digitalnya tuh ada, yang saya katakan tanggal sekian ini, besok menteri ini bicara apa, kan ada tuh, mulai dari urutannya ada, Zulkifli, Pak Luhut, Bahlil, Erlangga, Caimin, ini semua bicara-bicara begitu. Belum lagi yang datang dari MPR, datang ke rumah saya dari DPR, banyak gerakan itu loh. Ini sistematis. Nah, tapi saya pura-pura nggak tahu. Saya datang ke Pak Jokowi, Bapak, bener Pak, ini rame di luar nih, katanya Bapak mau calon. Oh enggak Pak Mahfud, katanya. Saya kan sudah bilang, siapa yang nyebut saya, nampar muka saya. Siapa yang ya Pak, baik Pak. Begitu keluar dari istana, saya bicara ke wartawan. Pak Presiden tidak mau 3 periode. Saya sudah ketemu nih barusan. Pak Presiden memerintahkan agar Menko Polhukam, Menteri Keuangan, Mendagri, dan Kepala BIN menyiapkan pelaksanaan undang-undang pemilu dengan sebaik-baiknya. Jadi tutup kasus, tidak ada 3 periode. Iya kan? Saya lewat pintu lain caranya. Nah, itu reda sebentar. Tiba-tiba muncul perpanjangan aja. Barisan Jokowi Lovers akan laporkan Megawati ke polisi, dia telah menghina Pak Jokowi. Koordinator Barisan Jokowi Lovers, Chandra Hendra Sukmawijaya menegaskan bahwa pihaknya akan melaporkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri ke Bareskrim Mabes Polri. Langkah ini diambil menyusul pernyataan Megawati yang dianggap menyinggung ijazah mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Meskipun Megawati tidak secara eksplisit menyebut nama, konteks pembicaraannya dianggap jelas mengarah kepada Jokowi. Menurut Chandra Hendra, ucapan Megawati dapat memicu kegaduhan di tengah masyarakat dan berpotensi melanggar hukum. Oleh karena itu, pihaknya memilih jalur hukum untuk menyelesaikan persoalan ini. Chandra menekankan bahwa Megawati akan dilaporkan dengan menggunakan pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang mengatur mengenai pencemaran nama baik dengan menuduh seseorang melakukan sesuatu yang tidak benar. Chandra Hendra juga menyoroti kepentingan keadilan hukum dalam konteks kasus ini. Ia menambahkan bahwa tidak boleh ada diskriminasi terhadap siapapun termasuk tokoh besar seperti Megawati. Jika Jokowi berani melaporkan orang-orang memfitnahnya terkait ijazah palsu, maka kita pun harus berani melaporkan siapapun yang menyinggung hal tersebut tanpa bukti jelas, kata Chandra kepada wartawan. Menurut Chandra, tindakan hukum ini juga merupakan bentuk pembelajaran kepada masyarakat agar lebih bijak dalam menyampaikan opini dan tidak melakukan tuduhan tanpa dasar. Ia berharap langkah BJL ini dapat memberikan efek jera serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya klarifikasi sebelum menyebarkan pernyataan. Langkah BJL ini menuai beragam respon dari masyarakat. Sebagian besar pendukung Jokowi mendukung upaya pelaporan ini sebagai bentuk pembelaan terhadap kehormatan Jokowi.
Namun ada pula pihak yang mempertanyakan apakah langkah ini akan memperkeruh hubungan antara para pendukung Jokowi dan PDIP. Mengingat hubungan historis dan politik antara Jokowi dan Megawati yang cukup kuat. Pengamat politik Rahmat Widodo menilai bahwa laporan ini bisa memicu polemik politik yang lebih luas. Menurutnya, meskipun langkah hukum adalah hak setiap warga negara, ada baiknya dilakukan dialog terlebih dahulu agar tidak menambah ketegangan antara kubu pendukung Jokowi dan PDIP. Pasal 331 KUHP berbunyi, barang siapa yang sengaja menista atau menuduh seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dimaksud, diketahui umum, padahal tuduhan itu tidak benar, maka diancam pidana penjara maksimal 4 tahun. Berdasarkan pasal ini, BJL merasa bahwa Megawati telah melakukan pencemaran nama baik dengan mengarahkan tuduhan tanpa dasar ke Jokowi. Kasus ini berpotensi memicu dinamika politik yang lebih besar, terutama mengingat posisi strategis Megawati sebagai Ketua Umum PDIP dan figur penting dalam politik nasional. Apakah laporan BJL akan diterima oleh Bareskrim Mabes Polri masih menjadi tanda tanya besar. Namun langkah ini menunjukkan adanya pergeseran dinamika dalam lingkaran pendukung Jokowi sendiri. Langkah ini sekaligus menjadi tantangan bagi pihak kepolisian untuk bersikap profesional dan adil dalam menangani laporan dari pihak manapun, termasuk yang melibatkan tokoh besar seperti Megawati. Kedepan publik akan terus mencermati perkembangan kasus ini sebagai bagian dari proses demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Megawati menyarankan pemilik ijazah untuk menunjukkan ijazahnya agar tak menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Hal itu disampaikan Megawati saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran buku pengantar pemahaman konsepsi dasar sekitar hak atas kekayaan intelektual di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Jakarta Pusat.